I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat dalam belajarnya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks cerita novel sejarah pada KD 3.4, yaitu menganalisis kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita novel sejarah. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu kalian diharapkan mampu menganalisis kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita novel sejarah. Kemudian kalian diharapkan mampu menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks cerita novel sejarah. Di dalam teks memiliki unsur kebahasaan yang berbeda-beda, demikian pula dengan novel sejarah. Nah, di sini ada beberapa unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita sejarah. Unsur kebahasaan yang pertama yaitu terdapat kalimat yang bermakna lampau. Nah, lampau di sini seperti apa? Nah, seperti kemarin, tadi, 1 tahun yang lalu, pada zaman dahulu. Nah, itu merujuk kepada kalimat bermakna lampau. Nah, contohnya seperti 1 tahun yang lalu, COVID-19 pertama kali muncul di negara Cina. Unsur kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan konjungsi kronologis. Nah, di sini kata hubung yang berhubungan dengan urutan peristiwa, seperti setelah itu, mula-mula, sejak saat itu, kemudian. Nah, contohnya di sini seperti setelah pulang sekolah, ia langsung pergi ke kebun membantu ayahnya. Unsur kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja material atau verba material. Nah, ini adalah kata kerja yang di dalamnya terdapat suatu tindakan dari partisipan atau orang yang bisa dilihat oleh orang lain. Nah, contohnya di sini memasak, mencuci, membaca, menulis. Nah, itu suatu tindakan yang dilakukan partisipan namun bisa dilihat oleh orang lain. Unsur kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang, seperti mengatakan, menceritakan, menanyakan, menyatakan, menurut. Nah, itu menunjukkan kalimat tak langsung. Unsur kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan kata kerja mental. Nah, kata kerja mental di sini ialah kata kerja yang dialami atau dirasakan oleh si tokoh, seperti mengenali, memperhatikan, berpikir, memutuskan. Nah, itu merupakan kata kerja mental. Unsur kebahasaan yang keenam yaitu menggunakan kata kerja tuturan langsung. Nah, di sini di dalam sebuah dialog terdapat kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Seperti contohnya di sini, "Di mana kakakmu?" tanya ibu. Nah, di situ ada kalimat tuturan langsung antara ibu dan anak. Nah, kata kerjanya di situ ialah bertanya. Unsur kebahasaan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu memiliki kata sifat atau adjektif. Nah, kata sifat di sini menunjukkan gambaran seorang tokoh, seperti pemalas, pemalu, pendendam, dan lain-lain. Baik anak-anak, coba kalian perhatikan kutipan contoh berikut ini. Yang pertama yaitu, di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya, hanya ibu ratu Raja Patni Biksuni Gayatri yang bisa berpikir sangat tenang. Nah, makna terpukul hatinya di sini itu sangat sedih ya. Yang kedua yaitu di sebelahnya Faisal membeku. Nah, ada yang tahu makna membeku itu apa? Yang kedua yaitu di sebelahnya Faisal membeku. Nah, ada yang tahu makna membeku itu apa? Ya, benar. Makna membeku di sini ialah diam saja. Sekian pembelajaran
kali ini mengenai kaidah kebahasaan dan makna kias yang terdapat dalam teks cerita sejarah. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kali ini, coba kalian cari sebuah novel sejarah, kemudian kalian analisis kaidah kebahasaan yang terdapat di dalamnya dan jelaskan makna kias apa saja yang terdapat di dalamnya. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.